Kamu kan dulu inget nggak waktu di Itali? Oh itu Kamu aku mana? marah. Aku nggak pernah kayak gitu ya. Ya enggak, tapi minimal kan nonjok tembok yang retak. Aku nggak pernah kayak gitu. Guys, balik lagi. Oh my god, acara ini ada lagi. Wow, amazing. Anyway, kita balik lagi di Raba. Jadi kita mau bacain masalah-masalah atau curhatan semua Sobat Zen, ya kan. Kira-kira masalahnya apa? Tapi sebelumnya kita mau tanya dulu, masalah kamu apa minggu ini? Masalah kamu apa minggu ini? Nggak ada. Masa? Amazing. Kalau masalah aku tuh lebih kepada minggu ini anak aku sakit. Jadi Oh iya itu. ya nggak tahu ya, itu kayak bukan masalah buat kamu kayaknya ya. Ya iyalah masalah. Ya gitulah ya, saya kan namanya ibu-ibu sama bapak-bapak tuh di situ bedanya. Kok anak tuh first thing banget gitu. Aku mah kalau anak sakit tuh deg-degan tau. Aku tuh kalau anak sakit tuh suka nggak jadi kerja gitu. Sama. Suka boro-boro. Kamu mah tetap aja pergi. Ya iyalah deg-degan lah. Hah? Deg-degan lah, mikir Nggak lah. tahu ya. Bedanya ibu sama Anak bapak tuh kamu gitu. sakit, aku mikir lah. Boro. Aku sakit kan kamu nggak pulang juga. Kalau aku mikir lagi lah. dirawat. Mikir lah. Itu bedanya, ya Kan kan? mikir. Ya nggak tahu kan, mikir nggak kelihatan kayak ilmu kebatinan. Anyway, itu masalah aku. Masalah ya aku nggak tahu. Ya tadi anak sekolah. Anak sakit. Nah sekarang kita mau bacain dari Ibu Yu. Ya Yu nggak sih? Apa ini? Maksudnya mau bacain Dia ini mau lagi? nanya, apaan sih? Emang belum berubah konsepnya? Oh, kirain ada konsep Masa mau lagi. jadi TTS ya kan? Dari Ibu Yu, Bu Ayu Padagi, gimana pendapat kalian tentang suami yang kalau emosi suka KDRT? Istri pengen pisah tapi masih mikirin anak, keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri. Dan keadaan istri cuma sebagai ibu rumah tangga. Coba kamu, menurut kamu kalau udah KDRT? Kamu yang mesti jawab. Oke, nggak masalah. Kan soalnya dari si suaminya suka KDRT gitu. Kalau aku mau ya Bu ya, bye. Udah bye. Mungkin emang nggak segampang kedengerannya gitu ya untuk ninggalin semuanya, hidup aja sama anak-anak gitu. Tapi nih ya, setahu aku emang bukan profesional dalam hal psikologi ya, tapi yang aku dengar-dengar, yang aku baca-baca, gini loh, yang ditakutin itu dalam satu keluarga yang ada kekerasan di dalamnya, baik fisik, apalagi fisik ya, verbal juga sebenarnya juga sangat amat bahaya tahu. Kalau verbal tuh misalnya di rumahnya tuh sering banyak menggunakan kata-kata kasar, kata-kata keras tuh, yang sakit tuh mentalnya. Itu juga nggak bagus buat Mental pertumbuhan kok di anak. sini? Hah? Mentalnya. Ya masa di mana? Ini hati dong, mental. Oh my god, itu kan otak. Kan mental tuh jadinya gitu, strong gitu atau enggak. Anyway, terus udah gitu, nah nanti efeknya satu yang pasti kan yang nggak bagus yang namanya kekerasan, misalnya KDRT, misalnya kalau berantem gitu, mukul gitu kan, ibunya juga sebagai istri kan, apalagi ibu rumah tangga tuh kan fokusnya di rumah, ngurusin anak, udah masak, nyuci segala macam. Nah terus kalau berantem dipukul atau dikasarin, pasti kan sedih. Terus kalau lagi sedih tuh, ibu tuh susah untuk ngontrol gimana caranya bikin anak-anak happy atau bikin rumah happy kalau ibunya sedih, belum lagi luka segala macem. Kalau aku sih mendingan baik. Kenapa? Karena ada juga cerita saat anak-anak itu tumbuh melihat pemandangan orang tuanya kalau berantem kasar, pukul-pukulan, konon itu membuat toleransinya dia terhadap kekerasan jadi juga semakin melebar. Jadi nanti di saat anak ini dewasa, anak ini akan mikir, aku juga nggak apa-apa kok kalau dipukulin, atau ada yang keras sama aku nggak apa-apa, soalnya ibu bapakku dulu atau aku kecil gitu nggak apa-apa gitu loh. Tapi itu yang aku baca dan yang aku dengar ya. Tapi better untuk tanya ke pihak yang lebih berkompeten alias psikolog. Mungkin kalau sebagai IRT nggak punya pemasukan sendiri, mungkin mikir aduh ntar tapi hidupnya gimana ya. Tapi tenang aja, ntar pasti dikasih jalan gitu. Kalau menurut aku mah. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku ya KDRT memang hal yang nggak boleh dilakukan. Baik sisi laki-lakinya maupun wanitanya, nanti suami dan istri, karena KDRT bisa jadi nggak cuma istri yang sakitin, sebaliknya juga bisa gitu. Jadi nggak bisa KDRT selalu diidentikan soal laki yang memang melakukan kekerasan, baik kalau bahasa kamu verbal maupun fisik ke wanita apa ke istri, tapi sebaliknya juga bisa terjadi. Nah tapi prinsipnya KDRT memang menurut aku ya tidak boleh terjadi. Nah tapi ya, kalau emang terjadi, baiknya sama-sama mikir dulu, baik yang di KDRT-in maupun yang meng-KDRT. Mana bisa mikir orang mah kalau udah kasar. Nah dengar dulu, ini kan giliran aku.
Ya namanya juga debat, biar kayak mata Nah, ini najwa, bukan ini acara saut-sautan. debat apa acara apa? Acara rabat, tapi dia membuka forum terbuka buat Tapi debat ini juga nggak bukan apa-apa. acara debat. Kalau acara Kamu debat kan sering beda. nonton acaranya Karni Ilyas, Mata Najwa, terus Bang Hotman tuh kan debat-debat gitu. Iya, Ya tapi kita mulai dari inilah ini bukan kecil. acara debat. Kalau acara debat beda. Ya. Ini curang. Nah, KDRT dipikirin. Kenapa dipikirin? Karena gini, kadang-kadang ya kita tahu kita bukan orang yang suka kekerasan. Kayak aku nih, nggak suka kekerasan. Mukul seumur panjang hidup aku dari kecil mungkin namanya aku berantem gitu, pukul-pukulan paling bisa dihitung jari lah. Dan itu pun berantem lucu-lucuan lah zaman kecil SD gitu kan. Tapi kesini nggak, karena emang aku nggak suka kekerasan. Nggak suka gitu. Pasangan itu kadang-kadang ya bisa mancing emosi kita tuh emang mungkin melebihi daripada kalau kita dengan orang lain dari luar. Ngerti maksud aku? Yang kadang-kadang mancing emosi kita tanpa kita sadari ternyata kita emosi sampai bisa meledak itu gitu kalau sama pasangan. Nah itu tuh jadi emang maksud aku ngomong gini, kita mesti mikir apakah kita sebagai pasangan, kan ini sebab akibat gitu, sampai akhirnya terjadi KDRT, apakah emang penyebabnya kita ngelakuin hal yang memang di luar batas toleransi pasangan kita, ngerti maksud aku? Walaupun aku bilang ya KDRT nggak boleh. Nah jadi maksud aku mikir tadi, aku bilang pikirin dulu kira-kira sebab sebelum terjadi KDRT itu apa? Aku nggak bela ya suaminya benar, istrinya benar, suaminya salah, istrinya salah. Tapi baiknya lagi-lagi dipikirin, dilihat lagi, dipikirin lagi gitu. Karena aku dengar ada kejadian KDRT gini nih, pas aku ngobrol-ngobrol, oh ya emang KDRT salah, tapi harusnya mungkin kalau pasangannya, aku nggak perlu ngomong ya istrinya apa suaminya yang KDRT, tapi dalam kasus ini aku dengar cerita, mungkin kalau pasangannya nggak gitu, mungkin nggak bakal kejadian juga tuh KDRT gitu. Nah jadi maksud aku dipikirin. Tapi kalau sudah terjadi dan itu terjadi berulang-ulang dan udah dipikirin, udah direview kejadian KDRT itu kenapa dan kayaknya alasannya cuman simple, tiba-tiba KDRT simple, udah jadi kebiasaan KDRT gitu kan, udah jadi kebiasaan gitu, dikit-dikit apa-apa KDRT, dikit KDRT. Ya mungkin bicara lah, kan tadi katanya dia mikirin perasaan keluarga ya. Ya bicara baik-baik ke keluarga semua, kasih pengertian bahwa emang ya kan pengen pisah tapi mikirin anak, keluarga, biar anak. Ya bicara baik-baik. Jadi kalau emang udah nggak bisa ini ya mungkin memang satu-satunya jalan pisah untuk baik untuk keduanya. Jadi yang satunya juga nggak cepat stroke, kebanyakan marah-marah, yang satunya juga nggak jadi korban kekerasan kan gitu. Dan anak-anak juga tidak grow up di lingkungan yang ibunya atau orang tuanya berantem terus sampai ada kekerasan gitu. Nah, tapi sebelum itu menurut aku ya itu pikirin, karena kadang tanpa sadar kita cuman anggap nyimpulinnya pokoknya KDRT itu udah nggak bener. Ya ngerti KDRT nggak bener, tapi coba deh, kan semua sebab akibat. Nah, jadi Iya, dilihat dulu tapi kalau aku semuanya. tuh ngeliatnya gini, kalau misalnya KDRT udah dijadikan suatu pendekatan atau sudah jadi satu, kejadian lah untuk menyelesaikan satu masalah, menurut aku sih, udah nggak bisa nih, karena kalau sekali dibiarin pasti jadi, kemarin nggak apa-apa. Ngerti nggak sih? Kita kan di sini nggak tahu konteksnya, masalahnya apa, Iya, terjadi nggak KDRT tahu. karena apa, makanya aku ngomong sama dia, si Ibu YU ini. Cuma kan mending kayak No, kamu. aku ngomong ke Ibu YU ini, coba deh, kita nggak tahu masalah KDRT karena apa gitu. Kalau kecuali KDRT pulang bikinin kopi, nggak dibikinin guprak gitu ya. Ya oke, itu mah ngaco, itu tinggalin kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata Ibu YU-nya misalnya melakukan kesalahan tertentu yang mungkin udah ketahuan bisa melampaui batas emosinya dia, dan aku bilang tadi kalau kita udah pasangan tuh ekspektasi kita kan terhadap pasangan, Itu yang salah tahu. no. Kalau kita pasang wajar, kita pasti merasa bahwa out of all the people in the world, semua makhluk manusia di dunia ini, yang harusnya paling ngerti kita, paling sabar sama kita tuh siapa? Kita ekspektasi pasangan kita, karena you're my partner in life gitu. Tapi menurut aku You're my life companion itu gitu. yang mesti Loh, dibenerin juga tuh. nggak, tapi Karena kalau dengan mikir gitu, there is no jaga-jaga. Karena jadi kayak udah gampang udah kawin gitu loh. Jadi nggak ada yang kayak gue harus still jadi the best of me so that dia akan selalu impressed by me gitu. Itu iya dong. We always have to be the best, but then at the same time we always expect for sure that our partner will terima kita
apa adanya dan kekurangan kita, dia kalau emang dia nggak terima, minimal dia akan membuat kita menjadi lebih baik, membantu kita menjadi lebih baik, mengingatkan kita dan lain-lain, kan gitu. Nah, itu pasangan, mana ada aku expect ke orang luar sana, apa namanya, ngerti aku atau ini aku, kan nggak juga gitu ya, lu bukan siapa-siapa gua juga gitu. Nah, maksud aku karena ada ekspektasi itu dan ini, pasti jadi kita tuh kalau pasangan kita melakukan sesuatu pasti kita lebih sakit hati. Sekarang simpel aja gini deh, kamu ngelihat Muhim ngapa-ngapain sama aku ngapain, pasti Kakak lebih marah sama aku kalau aku ngapa-ngapain yang nggak bener kan gitu kan? Ngeliat kamu Lah tidur ya tidur di makanya, mobil gitu. ya intinya kesalahan ngerti gak sih? Iya nggak bener kan? Wajar karena emang aku pasangan kamu. Kamu nggak mungkin semarah itu sama Muhim. Muhim misalnya apa, ngelakuin semarah itu sama Muhim dibanding sama aku, pasti kamu lebih marah sama aku. Oh, karena kamu merasa you're my partner, you're my ini. Nah makanya aku cuma ngomong, aku nggak tahu konteksnya KDRT karena apa. Enggak, tapi maksud aku gini, Konteksnya. mendingan kayak kalau gini, kalau kamu marah, kamu kan dulu inget nggak waktu di Itali, Oh itu kamu marah, aku nggak pernah kayak gitu ya. ya enggak, tapi minimal kan nonjok tembok yang retak, ya kan cari yang lain kek, ada pintu, ada Nggak, tembok dan gitu aku kalau nggak mau pernah gitu. marah. Aku nggak pernah kayak gitu. Aku nggak pernah kayak gitu. Aku kasih tahu, aku nggak pernah kayak gitu. But then Iya cuma the sekali. only person that can makes me like that itu kamu. Ya nggak bener, aku ngomong, aku kasih tahu. Nah itu maksud aku. Nah artinya itu Tapi kan yang maksudnya minimal nonjok tembok, tapi itu bukan yang nonjok, itu ngerti yang nggak aku sih? bilang sometimes when you are dengan pasangan, kamu punya hubungan, things yang dilakukan pasangan kamu yang mungkin mengecewakan kamu, itu kadang-kadang lebih bisa membuat kamu meledak. Nggak tahu kenapa, ya itu aku bilang, mungkin menurut aku karena kita punya ekspektasi pasti ke pasangan kita gitu. Pasangan kita harusnya she's supposed to understand me gitu, bahwa gue nggak suka kalau dilakuin ini, ya harusnya lo ngerti dong gitu. Kalau nggak ngerti, akhirnya kita kan kayak marah. Nah, ya kayak gitu. Jadi makanya aku nggak tahu konteksnya kenapa terjadi KDRT-nya. Tapi aku bilang kalau KDRT cuma gara-gara Simple matters, simple, dikit-dikit pulang minta bikin mukul. kopi dia nggak ini pukul, itu udah ngaco. Tapi again, aku nggak setuju yang namanya KDRT, bukan nggak Sama. setuju, gitu aja. Dah. Oke, next. Ibu EL. Ibu Ayu, aku tuh bipolar dan memang konsumsi obat dari psikiater. Waktu aku cerita sama teman masalahku, dia anggap aku drama. Aku mau maafin temanku ini tapi kok susah ya Bu Ayu, gimana caranya buat ikhlas? Wah, Mmm, kalau udah soal sampai nggak kalau kalau soal ikhlas, yang jawab kamu aja karena kamu eh, udah mengerti lah apa arti ikhlas, eh, ya nggak? Baik dari sebelum nikah sama aku, yang hampir nikah itu kan udah ikhlas banget kan, sampai dengan sekarang. Wah, jadi kamu aja yang jawab, kok ini nggak usah aku nih. ih curang banget, ini kan Lah ya namanya raba, iyalah. kita berdua. Enggak, tapi kalau untuk ini, saat kita sudah, harus mengkonsumsi sesuatu hal yang rutin gitu kan, karena apa yang kita alamin, menurut aku, ya udah Bu ganti teman aja. Lagian kan kalau orang yang kita anggap temen tapi nggak bisa, mengerti permasalahan kita atau bahkan menghargai deh, nggak usah ngerti dalam artian, "Ih gue ngerasain seperti yang lo rasain." Tapi ngerti aja atau dengerin aja, menghargai masalah kita dan mau sabar dengerin itu, kalau dia nggak bisa kayak gitu mendingan ganti temen deh. Jadi ibaratnya dia tidak bisa, apa ya, toleransi gitu sama keadaan kita sekarang gitu. Misalnya kita mau cerita apapun itu, kan kadang-kadang kita cuma mau didengerin doang kan, nggak perlu dikasih nasehat, nggak perlu dikasih advice. Tapi kalau temennya udah sampai ngejudge kalau, "Ih lo drama," padahal kita ada di satu kondisi yang memang butuh, bantuan dari ahli kan kalau gini, menurut aku mah udahlah ganti teman aja. Kalau ngomongin ikhlas, ikhlas tuh susah banget sih, ikhlas tuh nggak cepet, ikhlas tuh lama, butuh waktu. Jadi nanti kalaupun kita awalnya niatin aja, udahlah aku mau maafin dia. Tapi kan bukan berarti harus langsung ketemu dia, harus langsung ngobrol sama dia, harus langsung teleponan sama dia. Nanti juga berproses, mungkin ada satu saat di mana kayak, kok ngelihat namanya dia, ngelihat dia udah biasa aja ya rasanya, ya udah itu berarti udah ikhlas gitu. Tapi kalau masih emosi gitu ngelihat dia, masih kayak keinget-inget masalahnya itu berarti, ya udah nggak usah dipaksain, diri kita juga masih butuh proses ternyata gitu. Jadi butuh, eee, kasih diri kita kesempatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri juga gitu. Kalau kamu? Kalau mau curhat pertama kita satu dulu, tentuin kita mau curhat
tujuannya untuk apa dari teman kita, mau dengar apa dari teman kita. Mau teman kita cuman dengerin aja dan dengerin aja. Kadang curhat tuh ada orang dua, kadang mau dapat masukan yang objektif untuk tukar pikiran sehingga dapat input yang objektif. Ada yang sebenarnya curhat emang gue cuma pengen denger aja udah. Kan gitu, bener gak? Kalau curhat gitu kan, giliran dikasih tahu yang the truth, the ugly truth gitu kan, versi orang lain, pandangan orang lain, kadang yang curhat itu malah jadi, ih temen gue kok nggak belain gue, kan gitu, ada gitu juga. Padahal mungkin dia ngasih pandangan yang objektif gitu. Nah, so prinsipnya gini, namanya curhat sama teman, kalau dia bilang drama seolah-olah kan jadinya bukannya diiyain, ngerti gak sih? Iya kamu gini. Tapi ini berarti temen yang sisinya mungkin beda, malah lo drama lo. Mungkin maksudnya dia adalah ya enggak lah, I know you're stronger than that. Lo drama. Tapi pemilihan katanya mungkin. salah. Tapi caranya salah. Mungkin. Caranya salah. Jadi gini deh, di dalam dunia ini kita punya pasti banyak teman. Kalaupun bukan teman disebutnya, paling nggak kita banyak punya kenalan. Karena kan pasti kita berkenalan sepanjang kita ngapa-ngapain, bersosialisasi lah. Anggap aja tiap orang yang kita punya, kita kenal, tiap teman yang kita punya, anggap aja mereka ini jadi apa? Jadi bumbu. Iya, bumbu atau warna-warna dalam berbagai macam bumbu, berbagai warna dalam hidup kita yang ujungnya apapun, entah dia bikin kita kesel, entah dia bikin kita happy, entah dia itu yang membuat kita menjadi pribadi yang semakin kuat, semakin matang, semakin dewasa. Jadi kalau ada orang yang ngomong misalnya nyakitin hati kamu tanpa supaya nggak dendam, ya udah, kamu udah tahu gini, tapi at least oke, lu gitu sama gua akan jadi lebih stronger dari itu, nggak sih? Gitu, gua akan jadi lebih ini, ya udah, tanpa ada dendam. Walaupun ujungnya kamu udah nggak usah berteman sama dia lagi, kamu toh juga udah mengerti kan gitu kan? At least kalau nggak itu menjadi pelajaran buat kamu untuk lebih bisa membaca orang sehingga ke depan kamu nggak gini lagi kan? Nah, jadi nggak ada dendamnya gitu. Jadi semuanya take it as a good lessons gitu kan for your life and for you to nanti ngadepin hal lain in the future gitu. Menurut aku gitu aja. Jadi nggak perlu dendam. Jadi bisa ikhlas gitu. Bisa ya udah cukup tahu, gue udah ngerti sehingga gue nggak akan jatuh di lubang yang sama atau gue nggak akan curhat bisa dengan orang digituin yang sama lagi. gitu, Nah, kan gitu. Hah? Kenapa? Curhat dengan orang yang sama. Ya kalau emang udah sakit hati, ya berarti udah ngerti. Tapi itu jangan didendamin, nggak perlu dendamin, anggap aja ini. Tapi ya makanya itu kayak gitu. Jadi menurut aku tadi dua hal, curhat. Ya kalau emang mau curhat tuh mesti siap terima masukan yang kadang nggak enak didengar. Nah ya kan. Anak kedua kalau udah kayak gitu ya udah nggak usah dendam, ya begitu caranya. Anggap aja itu suatu pelajaran yang kita dapat untuk nanti kita bisa inilah, gitu aja. Gitu Bu, insya Allah membantu ya Bu. Berapa lagi? Terakhir. Assalamualaikum Bu Ayu dan Pak Regi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah berumah tangga 15 tahun. Wow, congratulations. Kita berapa tahun? Baru 9. Dan punya 3 anak. Aku dan suami juga bekerja, tapi tetap pekerjaan rumah tangga aku yang handle. Mantap. Karena kami nggak punya asisten rumah tangga. Masalahnya di sini, aku tidak pernah dikasih uang belanja bulanan sama suami. Malahan setiap bulan suami yang minta semua gaji aku, katanya buat bantu biaya rumah tangga. Jadi untuk kebutuhan rumah tangga dia yang belanja. Aku tidak punya uang untuk beli keperluan pribadi aku. Aku beli barang-barang aku nanti kalau dapat bonus dari kantor, itu juga 3 bulan sekali. Aku pernah tidak kasih gaji aku ke dia marah-marah. Aku paling tidak suka ribut, makanya aku banyak ngalah sama dia. Dia bebas kasih orang tua sama keluarganya uang, sementara aku tidak dikasih pegang uang. Bagaimana ya pandangan Bu Ayu sama Pak Regi mengenai hal ini? Terima kasih. Kamu duluan dah, gantian. Ya kan? Pandangan aku. Pandangan aku kamu yang. Hah? Karena aku memandang kamu. Apa ya, sebenarnya menurut aku nggak apa, jangan nggak boleh lah, kan orang punya ini masing-masing, tapi menurut aku nggak sepantasnya sih kalau gitu, menurut aku karena mungkin kalau aku aliran yang namanya uang kebutuhan rumah, ya istri yang pegang gitu, yang urus, sehingga aku kasih ke istri untuk kebutuhan rumah. Dan aku punya prinsip uang istri aku
ya udah uangnya dia bukan uang aku. Aku nggak akan minta sepeser pun untuk bantu rumah tangga lah atau apapun. Gitu kan? Mantap. Gitu bukan sih, enggak ya? Enggak? Kamu merasa begitu apa enggak? Kamu merasa Iya. begitu apa enggak? Iya, betul. Beneran apa enggak? Bener kan kamu nggak pernah minta uang sama Aku aku. nggak pernah minta untuk misalnya, yang uang bayar sekolah anak nih gini-gini, oh yang bayar inilah mobil lah apa, enggak gitu. Paling urusan ini aja, urusan rumah yang lagi kita bangun aja kita suka diskusi. Yang karena kau banyak mau ini itu, ya udah ini lu ya kalau gitu, kan gitu. Bener nggak? Hah? Itu pun sekali-sekali lah, ya kan? Gitu apa nggak? Iya, iya. Hah? Nah, jadi aku nggak bohong nih biar biar jelas gitu, ya kan? Nah, jadi kalau aku lihatnya gitu, semua harusnya urusan dengan rumah tangga itu semua tanggung jawab suami kalau aku. Tapi kan nggak semua suami di luar sana mungkin punya kemampuan untuk melakukan itu. Sehingga kadang-kadang ada rumah tangga yang saling support. Ada konsep yang gitu kan? Istri Iya, kerja, suami kerja, nah sama-sama berkontribusi untuk menghidupi rumah tangga. Ada yang begitu. ada. Cuman ini Nah, lucunya diminta gaji nah istri iya dia makanya. minta. Nah makanya ini aku bilang tadi sebenarnya kayaknya nggak sepatutnya atau nggak sewajarnya begini menurut aku. Karena kalau aku pun kalau misalnya apa-apa, misalnya kita ini ya lebih baik istri aja yang urus karena urusan rumah tangga tuh urusan istri. Beda cerita. Tapi kalau dalam kasus ini kan dia emang mengurus rumah tangga kan, Iya, walaupun dia dia yang kerja tapi handle. tetap pekerjaan rumah tangga dia yang handle. Nah, jadi harusnya sih sepatutnya menurut aku Tetap istrinya ya. istrinya lah gitu, ya kan. Dia udah 15 tahun berumah tangga, apakah udah pernah diskusi soal ini? Karena menurut aku mungkin ini beberapa keluarga ya, beberapa pasangan mungkin nggak lakuin ini dan menurut aku salah. Kalau aku dari dulu atau kita mau menuju pernikahan, aku udah ngomong soal uang, Mhm. ya kan? Dan kadang-kadang emang ngomongin uang Yang paling kita omongin terhadap pertama sebelum nikah tuh uang, bukan yang lain. ya, ngomongin uang tuh paling susah. Entah karena sensitif lah tuh sifat, entah karena gengsi, entah karena malu, takutnya entar ternyata gue ngomong, bini gue duitnya lebih banyak daripada gue, misalnya begitu kan. Atau gue ngomong segini ternyata bini gue ntar mikir, apalagi lagi pacaran, kan laki kita mau kasih lihat, gue gagah, keren, bener nggak? Iya kan? Iya, Nah tapi itu menurut aku penting. ujungnya rungsing Menurut aku tuh penting, karena dulu pun kita begitu kan, bener nggak? Waktu mau sebelum nikah, nikah. di rumah kamu ngobrol, aku merasa perlu ngomong soal uang. Kita mau nikah, ini soal uang. Aku ngomong kan, ingat, kamu mesti ngerti nih, aku ngomong, uang kamu sama uang aku, banyakan uang kamu. Ngomong gitu nggak? Kamu bilang, wah enggak lah, enggak mungkin. Loh, enggak, denger. Aku bilang gitu kan, kamu ini profesinya, profesi yang sangat mudah menghasilkan uang. Kamu cuman ngecap 1 jam di depan TV, 2 jam dapatlah sekian puluh juta Nggak mungkin. cuman kali, itu kan Iya, mikir, iya, tapi susah. intinya cuman sejam 2 jam sekian puluh juta. Nah, gua musti babak belur ngurusin perusahaan, 1 bulan baru dapet tuh gaji. Nggak harian dapetnya. Bisa sambil nongkrong, tiba-tiba posting IG dapet sekian juta. Berarti kan aku Nah, karyawan harian jatuhnya lo loh. enggak, artinya aku cuma ngomong gitu kan, bahwa uang kamu tuh lebih nih, kamu bilang enggak, kamu pengusaha. Enggak, namanya bisnis. Aku ngomong gitu, aku ini statusnya pegawai, bener nggak aku ngomong? Status aku pegawai. Perusahaan milik keluarga aku, bukan milik aku. Aku dapat gaji. Dan kalau performance aku bagus, aku dapat bonus. Alhamdulillah kalau dapat. Kan gitu kan? Tuh. Dividen aku nggak dapat karena itu kan milik keluarga, milik orang tua aku. Aku mah nggak dapat gitu. Setelah itu kan mama papa udah nggak ada. Jadi Iya, akhirnya kamu cerita, mama papa udah nggak ada, ini berarti dividen udah turun ke iya, anak-anaknya. Jadi iya. anak-anaknya sekarang statusnya memiliki perusahaan dan punya hak atas Dividen. bagi hasil, bagi Hmm, saham, hmm, bagi hasil saham setiap iya. ya pokoknya inilah. Nggak gini, Nggak maksudnya jadi tapi jangan emang jadi penting. jangan Gini, di aku bilang ini tuh sensitif. tapi Kadang-kadang penting. sensitif untuk dibicarain. Ada campur rasa gengsi untuk bicarain, campur rasa malu, campur rasa apa nggak enak hati. Tapi ini penting karena emang penting. Jadi nggak boleh ngerasa ini tabu untuk dibicarain. Menurut aku bicarain. Kalau emang tiba-tiba pasangannya nggak terima berantem karena itu, ya kita mesti pandai-pandai aja cara bicaranya gitu. Jangan kita juga kepancing terus kita lebih kasih pengertian bla bla bla. Nah, harusnya menurut aku ini, tapi yang jelas
Menurut aku mesti dibicarain Jadi karena harus nggak diomongin dulu. sepatutnya, nggak sewajarnya menurut aku sistemnya kayak begini menurut aku. Nah tapi kan dibicarain, siapa tahu suaminya nanti punya pandangan tertentu ya. Jadi si ibu siapa namanya ini, ibu WR itu bisa bisa mengerti kan. Oh maksudnya suami Iya, begini supaya kita tahu ngaturnya. kenapa sih kok Bisa aja aku tiba-tiba dia karena kenapa? Ah lu kalau gua kasih ke lu boros gampang habis misalnya. ya bisa jadi Kan atau nggak tahu gitu. iya. Nah jadi mesti dibicarain, nggak boleh enggak. Jawab kamu versi kamu jangan cuma Tadi bukannya nambahin. udah ya? Ini kan aku yang jawab baru, kamu belum. Kamu jawab, jangan cuma menambahi biar kelihatan ininya dong, pinternya. Astagfirullahaladzim, jatuhin nih handphone. Ya nggak usah ngeliat handphone kan lagi gue jawab ini Kan ada orang. pertanyaan juga dari temen Bodoh aku. amat, emang dia ikutan podcast. Nih, ya kalau aku mah orangnya lebih ke hardcore, Bu. Hardcore tuh apa? Harta Harta korupsi, koro. enggak lah, enak aja. Aku hardcore, aku bakal bilang, gini ya, kan gua kerja, ini duit gua, kenapa lu yang minta? Gitu. Tapi ya Berani lagi-lagi. lo gituin gua kalau gua Ya minta. kan nggak gini, kalau Oh. gini mah iya mungkin. Enggak, kalau aku kan dari awal udah kerja, terus aku udah bilang sama dia, ini kita sebelum ketemu aku udah kerja ya, dan dia tahu, jadi dia juga nggak ada keinginan untuk nyuruh aku berhenti kerja. Mungkin dia juga males kali ya kalau ntar tuh istri gue suruh berhenti kerja, gue dinelponin gue mulu lagi 24 jam. Iyalah kerja aja masih ribet. Enak Enggak deh, aja. enggak lah, bercanda. Jadi kita udah janjian, oh ya udah berarti aku tetap kerja, dia tetap ya udah dia kerja. Jadi maksudnya yang penting-penting mesti diomongin soalnya apa ya? Kadang-kadang ya hidup tuh nggak selalu mikirin cinta, perasaan. Hidup itu pakai nasi. Nah, hidup pakai nasi. Kita nggak bisa makan cinta, kita bisanya makan nasi. Dan kadang-kadang kerja itu nggak cuman nggak cuman kerja itu tujuannya bukan uang semata, tapi kadang-kadang bikin kita juga happy, bikin kita memperluas network, terus pengen punya jenjang karir yang lebih, kan banyak kan orang tujuan kerja macam-macam. Ada yang mau self actualization, biar diri tuh ngerasa produktif gitu. Banyak tujuan kerja. Tapi memang ada orang yang tujuan kerja ya kalau boleh milih sebenarnya nggak usah kerja, tapi gue harus kerja supaya gue bisa hidup gitu. Ada banyak gitu. Nah, apalagi yang tujuannya kayak gitu murni, itu benar-benar harus diomongin karena ibaratnya satu tetes keringat kan berarti ada harganya. Nah, pas sudah ada tuh uangnya, hasilnya nggak tahu kemana, itu kan jadi bikin kok gitu ya. Padahal kan ya itu kan ada bilang gue juga pengen ngasih orang tua segala macem gitu. Yang emang mesti diomongin sih. Diajak ngomong baik-baik satu, diajak ngomong baik-baik dua. Ya hitung aja Bu, ntar kalau udah nggak diajak ngomong baik-baik berapa kali tetap dianya gitu, ya kencangin sekali-kali, kasih ultimatum, mau nggak mau. Karena kan ini buat kepentingan bersama. Karena kan kerja juga punya hak gitu, hasil kerja jerih payahnya gitu. Nggak, tapi coba deh, mesti diperjelas. Kan suaminya ngasih uang. nggak pernah, dia tuh tidak pernah dikasih uang belanja sama suaminya. Justru suaminya yang ngambil, habis itu Oh, dia dia yang bilang belanja. buat bantu Nah, coba aja rumah kumpulin tangga. bonbonnya. Wow, diminta Iya, bonbonnya kumpulin, totalin. Kira-kira belanjanya, misalnya gaji, ngasih 1 juta nih, istri kerja 1 juta, bener nggak? Suaminya belanja katanya. Coba ditambahin tuh bonbonnya, dia ngambil. Ambil, nah kalau tiba-tiba belanjanya 5 juta, ya berarti suaminya nombokin 4 juta, ya udah nggak usah masalah berarti. Oh, benar juga sih. Iya juga kan? Iya benar. Bener juga kan? Kalau belanjanya kurang Nah dari kalau kurang ya tanya, Pah, ini 1 juta kemarin aku kasih, masa papa belanja cuma 500.000 kemana Pah? Gitu dong. bener. Itu solutif, namanya solutif. Simple, jadi setiap belanja minta bareng kan, ya kan bareng. Kalau belanjanya sendiri, jangan bilang dong, Pak aku udah pakai gincu, masa nggak diajak ke apa? Alfa. Alfa. Oh, Alfa kali ya. Masuk dia sekarang. Minta baik-baik ya kan. Kalau nggak ikut ya ngomong baik-baik lah. Soalnya kan cowok kalau ditanya suka apa nanya-nanya, suka gitu. Oh enggak dong. Kalau apa nanya-nanya, aku minta slip gaji kamu. Gitu. Kenapa? Nggak boleh pasti kan? Enggak, pertanyaannya kenapa? Buat ini, buat auditor. Untuk apa? Kenapa mesti ngaudit? Audit biar laporan. Untuk tujuannya untuk apa? Untuk gitu. Iya, tujuannya untuk apa? Kasih alasan yang sangat-sangat mendasar. Kan semua beres. Semua kan beres. Untuk butuh rumah udah beres kan? Bensin kamu nggak pernah kosong kan? Tol kamu nggak pernah bisa bayar, nggak pernah ini kan? Supir kamu selalu ada kan? Ada. Mau lembur mau apa terserah kan gitu kan? Hah? Betul. Mobil ada kan terus kan? Mau ganjil mau genap? Ada. Nah ya udah terus mau minta apa lagi? Kenapa mesti ngecek slip gaji?
Lah ya iyalah. Ngapain? Jadi sampai detik ini saudara-saudara, aku tuh nggak pernah tahu dia gajinya berapa. Tapi dia juga nggak pernah tahu. Aku juga nggak pernah tahu. Gaji aku Dia dapat berapa? Ya udah. Aku nggak pernah minta-minta tahu. Itu Kan gitu. namanya kong kali kongnya di situ, gitu ketemu. Minimal kamu walaupun nggak tahu kan, ya udah. Ya. Ya minimal aku ada bulanan, ya seperti layaknya istri-istri yang lain, gitu, ya kan? Tos dong. Ya begitu. Oke deh guys. Ya udah kalau gitu kisah Raba kali ini cukup sudah ya. Nanti kita datang lagi dengan permasalahan yang lain. Semoga pemikiran kita yang satu ke kanan yang satu ke kiri ini bisa sedikit, kalaupun gak ngeringanin beban, ya buat ketawa-ketawa gemas lah ya. Oke, baiklah kalau gitu. Alright, yang penting sehat selalu, bahagia, ceria selalu. Jangan lupa subscribe, share, komen, like. Jangan di skip iklannya pastinya. Bunyiin loncengnya. Makasih suami. Makasih.